Sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyapa teman-teman semua yang hadir pada pagi, yaitu ada Bu Anita, ada Bu Sri Sutariati, ada Bu Dia, dan juga ada Aiden dari Ketua Korwil Banten. Ya, selamat datang, Aiden. Ada Aiden dan juga ada Bu Rahmi, ada Bu Diah Pratiwi. Ibu Dia Pratiwi ini ibu dosen saya nih, Pak Saroni. Selamat Oh gitu. datang, Ibu Dia Oh Pratiwi. selamat ya Allah, selamat datang Bu Diah. Terima kasih. Selalu. Dan juga ada Bu Umi, ada Bu Umi Mursida. Umi Mursida selamat datang. Ibu Sunarsi, selamat datang Bu Sunarsi. Ada Bapak Abdul Latif. Selamat datang Pak. Dan juga ada Bu Tika, ada Bu Lisnawati. Semuanya hari ini ada 1.300 partisipan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah 2 lagi jadi 1.500 partisipan. Ada juga yang dari Padang Sumatera Barat nih, Pak Saroni, Yang Pak mana Damas Bunda? Rijal. Bapak Damas Rijal, selamat datang, Pak Damas Rijal. Oh, selamat datang Pak Damas Rijal. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. ya Allah. Ada Sehat juga selalu dari Pak ya. Surabaya. Ada juga dari Surabaya, Pak Saroni, Ibu Susmiati. Bu Selamat Sukmiyati. datang, Ibu Iya. Susmiati. Ya. Ini mohon maaf saya nggak kebaca semua karena layarnya cuma sebelah ini. Oh, keren ya. Iya, wow, Tetap keren, jaga tapi tetap energi bahagia. iya, tetap jalan terus Bunda ya. Iya. Oke. Eh, Selawat dan salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini pemateri kita yang cantik jelita kalau di Korwil Banten adalah Berbinya MR Banten. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Pada hari ini sudah siap, Bunda, untuk menyampaikan yaitu 4 materinya. tanda alarm pernikahan dalam bahaya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya oke, kita sambut Bunda Dian yang sangat dahsyat ilmunya akan menyampaikan pada pagi ini. Dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saroni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kita mengucapkan salawat atas salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu salawat akan dibalas 10 kali kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertamanya ucapkan sama-sama kita bersalawat Nabi dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan juga, kita bacakan sama-sama baca Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita, untuk teman-teman kita yang hadir hari ini juga ya. Semoga dimudahkan dalam menerima ilmunya dan dimudahkan untuk mempraktekannya. Dan semoga penghasilannya bisa 5 miliar per bulan. Sahabat di mana-mana proyek datang tak terkira. Meninggal dalam husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan, kita sama-sama mulai dengan Al-Fatihah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Teman-teman, ini peserta kita nih dari seluruh Indonesia nih Pak Saroni nih. Betul, ada yang dari ya.
Surabaya, Ibu Susmiati, ada Ibu Sutariati, ya kan? Terus ada ibu dosen saya juga. Nah, jadi dari ujung ke ujung ya ini kita pesertanya ya. Berapa orang ini Pak Saroni? 18.000 ya Pak Saroni. 18.000 orang Bunda, Ya, oh alhamdulillah. keren ya, dahsyat ya. Dahsyat. Alhamdulillah ya. Jadi pada awal-awal Bismillahirrahmanirrahim saya akan menyampaikan materi dan kita sama-sama belajar ya. Di sini tidak ada guru dan tidak ada murid ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan gitu ya. Jadi yang benar semuanya datang dari Allah dan kesalahan murni datang dari saya. Saya mau menyampaikan kita sama-sama 4 tanda alarm pernikahan dalam bahaya. Kenapa saya tidak memakai disiplin kata di sini? Karena kalau pas kita masuk ke dunia magnet rezeki, teman-teman magnet rezeki, itu baru kita dan sehari-harinya itu kita praktekkan disiplin kata ya. Tetapi karena ini adalah rambu-rambu dan alarm, alarm itu seperti kayak di Al-Quran itu kan, di Al-Quran juga kan ada tertulis apa ini ya, apa peringatan-peringatan, ayat-ayat peringatan itu kan tidak menggunakan kata-kata disiplin kata karena untuk alarm sebagai pengingat diri kita semuanya gitu kan, supaya tidak terjadi seperti ini gitu. Jadi makanya jadi saya pakai kata-kata alarm dan rambu-rambu seperti itu Pak Saroni. Jadi kenapa tidak pakai disiplin kata? Karena kita juga di sini kan pesertanya ada juga yang belum belajar MR ya. Jadi dia belum tahu misalnya sakit itu kok dirubah jadi kurang sehat. Terus apa macet itu dirubah jadi penuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi kita pakai bahasa umum ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak Saroni ya. Siap, Ya. Bunda. Ya, jadi di sini 4 tanda alarm pernikahan dalam bahaya itu awal-awal kita menikah kan awalnya baik-baik saja ya. Jadi tidak ada selalu dikasih lihat yang baik-baik saja terhadap pasangan kita. Karena kita kan masih proses ta'aruf. Jadi masih sebulan 2 bulan pernikahan gitu kan, masih semua terlihat baik-baik saja ya. Jadi tidak ada yang tidak baik gitu ya. Jadi setelah kita udah berjalannya beberapa tahun kayak gitu kan, jadi barulah tertimbul dari pasangan kita, mungkin dari suami kita atau dari istri kita yang timbul lah tuh mulai apa lirik kanan lirik kiri gitu kan, atau dari istri kita atau dari suami kita. Nah biasanya kayak gimana tuh bapak-bapak ibu-ibu tuh mulai terlihat tanda-tanda yang ketidakbaikannya itu tuh dari pasangan kita. Itu pas sudah memasuki usia pernikahan berapa tuh biasanya tuh, usia 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun nih? Gimana tuh Pak Saroni biasanya tuh? Kan Nah, biasanya awalnya baik-baik aja ya, masih honeymoon gitu ya kan. Nah udah mulai terlihat nampak keasliannya pasangan kita kira-kira di usia pernikahan berapa tuh Pak Saroni? biasanya perubahan itu sekitar ya punya anak 2 lah. Ya baru kelihatan semuanya ya Pak Saroni ya. Iya, Asli-aslinya pasangan kita seperti apa. aslinya. Semua ada kelihatan di situ. Iya, makanya jadi seperti itulah. Jadi memang eh, pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan ya. Kadang kan eh, naik turun seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap ada rambu-rambu seperti ini untuk melihat, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi di diri kita. Jadi setelah misalnya oh udah pernah terjadi, nah buru-buru kita cari antidotnya nih, caranya gimana nih supaya bisa tidak seperti itu. Jadi rumah tangga kita supaya mulus-mulus aja, langgang-langgang aja gitu. Jadi segera tahu gitu ya. Nah, apa aja tuh 4 tanda alarm pernikahan dalam bahaya? Salah satunya adalah nomor 1 adalah kritisism. Kritisism itu sering kritis ya, sering kritis sama pasangan kita gitu. Jadi yang dikritik itu adalah orangnya gitu. Jadi bukan bukan yang lain-lainnya. Jadi yang dikritik itu adalah orangnya. Contohnya kayak gini nih, misalnya nih Pak Saron. Kamu itu ya, kamu itu ya, harusnya nih kita jangan kayak gitu, jangan menunjuk langsung ke pasangan kamu itu ya, apa-apa saya terus yang disalahin gitu kan. Kamu itu ya, gitu. Jadi nggak boleh tuh kalau udah mulai
pakai kata kamu itu ya gitu dengan mukanya yang garang terus menunjuk kepada pasangan. Jadi seolah-olah tuh kayaknya pasangan kita tuh salah banget gitu kan. Nah, itu yang harus kita benahi. Jadi yang harus kita benahi tuh diri kita dulu sendiri. Jadi jangan menunjuk ke pasangan gitu. Jadi kalau kitanya yang dibenahi, misalnya kita yang sudah berilmu nih, sudah tahu ilmunya nih, udah kita aja dulu yang dibenahi gitu. Dengan kita dibenahi, kita memperbaiki diri kita, itu nanti akan vibrasi positifnya itu akan mengalir 200 meter ke kanan kita, 200 meter ke kiri kita, 200 meter ke depan kita, 200 meter ke belakang kita. Jadi energi berliannya itu vibrasinya itu akan mengalir ke semua, ke sekitarnya ya, ke keluarga keluarga inti kita gitu, keluarga terdekat kita. Jadi karena kita yang berilmu, jadi ya kita aja dulu yang dibenahi gitu. Jadi nggak usah ini kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi nggak usah, jadi karena kitanya yang berilmu, kita aja dulu yang dibenahi ya. Nah, kita Bismillah, saya bisa, saya mampu gitu. Bismillah gitu kan. Jadi harus seperti itu ya, karena the power of niat yang tulus gitu pasti ada kekuatan gitu. Kalau kita ada niat yang tulus pasti ada kekuatan gitu ya. Itu kan saya dulu kan seperti itu kan. Kamu itu ya gini-gini gitu. Jadi ya itu, jadi sekarang udah bisa tersenyum aja melihat persoalan-persoalan masa lalu. Oh, saya ternyata seperti ini ya. Jadi bahkan banyak juga yang konseling terhadap saya mengenai persoalan rumah tangganya gitu ya. Ternyata dulu seperti ini, ternyata dulu seperti ini. Aku terjadi juga sama orang yang konseling seperti ini gitu ya. Jadi karena kita sudah tahu ilmunya, ya kita jadi untuk benahi aja dulu diri sendiri. Bismillah, pasti kita ada kekuatan kok, pasti akan berubah gitu. Bismillah. Jadi kita harus benahin, dan setiap hari juga kita harus bacakan Al-Fatihah untuk pasangan kita, pasangan hidup kita. Untuk yang bapak-bapak, bacain Al-Fatihah setiap hari untuk diri sendiri juga dibacakan. Bacakan juga Al-Fatihah untuk pasangan kita, untuk istri kita gitu. Jadi agar hatinya itu melembut gitu kan. Agar tidak apa sih, naik apa, garis kebenarannya tidak naik gitu. Jadi hanya Allah yang akan membolak-balikan hati manusia gitu. Setiap hari, setiap habis sholat subuh, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan untuk pasangan hidup kita serta anak-anak kita gitu. Jadi agar rumah tangganya ini baik-baik saja gitu. Jadi tiba-tiba ada alarm rambu-rambu yang sudah datang, kita harus segera memperbaiki diri. Jadi itu tidak pasang garis kebenaran gitu, Pak Saroni. Jadi tidak pasang garis kebenaran gitu. Kadang kan kita walaupun kita udah tahu ilmunya, kadang aduh harusnya suami tuh nggak boleh gini, harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Udah kita langsung turunkan aja garis kebenarannya. Oh iya, berarti saya yang harus memperbaiki diri gitu. The power of niat yang tulus pasti bisa kok, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Jadi jangan tunjuk orangnya. Padahal tuh orangnya itu sebenarnya aslinya tuh orangnya suci, orangnya tuh baik gitu kan aslinya. Ini yang kurang baik itu adalah sifatnya dia gitu. Nah, jadi hanya Allah yang bisa merubah segala sesuatunya gitu ya. Itu seperti itu Pak Saroni. Jadi contoh yang kedua misalnya. Itu kan contoh yang pertama ya. Kamu itu ya gitu kan. Selalu membuat saya sakit hati terus gitu kan. Dia sampai nangis-nangis ngomongnya gitu kan. Jadi kan bagaimana gitu ya. Jadi kan menunjuk seseorang gitu. Contoh yang kedua nih misalnya. Kamu itu ya belanja online terus, belanja COD terus, ngabisin uang saya aja terus gitu kan. Jadi menunjuk seseorang gitu. Iya gitu ya Pak Sarni ya. Ya, Pak Sarni mah enggak ya, baik hati dan tidak sombong, serta rajin menabung ini kayaknya sama istrinya ya. Jadi kamu itu ya belanjanya COD mulu, ngabisin uang saya terus. Itu kan jadi menunjukkan adalah serangan kepada pasangan kita. Itu kan yang tidak baik gitu. Jadi jangan menyerang lah, jangan menyerang ke pasangan kita. Justru kita harus setiap hari mendoakan pasangan kita, bacain Al-Fatihah supaya hatinya melembut gitu kan. Nah, terus kalau bisa, kalau pas lagi kita mengaji, membaca Al-Quran itu, misalnya baca surat Yasin, misalnya baca surat Al-Waqiah, surat-surat pilihan ya misalnya. Surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Al-Muluk, surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman itu ya, itu kan untuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi apapun yang Allah kasih rezeki untuk kita itu,
hari ini yang kita udah kasih itu kita harus syukurin. Nah, kita baca surat Ar-Rahman. Nah, dengan kita baca surat Ar-Rahman itu awalnya itu kita save stock untuk rumah tangga kita gitu, agar rumah tangga kita itu baik-baik saja, agar rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi di save stockkan dulu, diniatkan buat kalau perlu buat air doa tuh Pak Saroni. Jadi setiap kita mau baca Al-Qur'an ya, khususnya surat-surat pilihan itu yang tadi kita siapkan aja air doa gitu, satu teko atau kalau perlu satu galon ya, galon disiapkan di depan gitu. Jadi kan pasangan kita pas minum air doa itu jadi dia hatinya melembut, hatinya baik gitu ya. Jadi adem, ayem, tenang gitu rumah tangganya. Jadi saya pakai dulu sebelum kita baca Al-Quran, niatkan untuk hadiahkan untuk pasangan kita gitu. Dan kalau perlu kalau kita bersedekah ya, bersedekah subuh itu niatkan juga untuk pasangan kita supaya hatinya melembut, supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya kita sudah ada nyerang-nyerang pasangan gitu kan, nyerang-nyerang pasangan, terus kamu itu ya kerjanya ngabisin duit saya, terus COD, terus aduh ini kayak gimana ini gitu kan. Kamu itu ya kerjanya nyakitin hati saya terus gitu kan. Nah, itu kalau udah melakukan serangan-serangan kayak gitu kita harus ada antidotnya tuh Pak Saroni. Antidotnya itu misalnya kita udah aduh saya tuh sedih tuh mas, sambil tercabik-cabik hatiku. Nah terus kita sambil bercanda aja, jadi sambil bercanda ngomongnya sama sama pasangan gitu. Jadi kan sebenarnya orang rumah tangga itu pasangan suami istri itu, apalagi yang bapak-bapak nih, biasanya kan bapak-bapak sering humor ya sama istrinya gitu kan. Tapi kalau kitanya udah pasang muka garang, pasang muka seram kayak gitu, jadi akhirnya bapak-bapak juga nggak mau bercanda sama kita gitu kan. Jadi ya harus pakai antidotnya. Nah, antidotnya itu ya kita harus bercanda aja sama suami kita. Saya sedih tau mas, kata harus bilang gitu. Saya tuh sebenarnya sedih loh mas. Wah, hatiku seperti tercabik-cabik gitu kan. Sambil ketawa aja. Saya tuh sedih tau mas sebenarnya kalau kamu ngomong kayak gini sambil ketawa, sambil senyum gitu kan. Oke, cari cari aja sisi selah suami kita pas lagi baiknya di mana gitu kan. Harus komunikasikan gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu aja, harus dibicarakan dari hati ke hati gitu. Contoh kedua nih misalnya untuk yang bapak-bapak ya, itu juga harus turunkan garis kebenaran. Kita harus harus cari antidotnya nih, turunkan garis kebenaran. Udah kelihatan seperti ini, harus untuk turunkan garis kebenaran untuk yang bapak-bapak untuk mengusir setan dasim gitu. Kan ada tuh namanya setan yang dia job desk-nya itu untuk ini ya menghancurkan rumah tangga seseorang gitu. Itu ada namanya setan dasim. Jadi untuk menghindari setan dasim itu ya gitu, kita harus turunkan garis kebenaran kepada pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita lagi apa marah-marah ya, lagi minus minus dua, minus tiga seperti itu, ya udah kita turunkan garis kebenaran aja karena kita yang sudah berilmu, karena kita yang sudah tahu ilmunya gitu. Jadi jangan kita juga ikut-ikut pasang pasang garis kebenaran gitu kan. Jadi aduh harusnya kan suami nggak boleh gini, harusnya kan istri saya nggak boleh gitu. Nah kita lah, ilmu ini adalah ilmu untuk diri kita dulu gitu. Jadi dengan diri kitanya berubah, yaitu vibrasinya akan menular ke sekitarnya. Karena energi berlian itu kan menular ya Pak Saroni ya. Betul, betul Bunda. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi harus contohnya lagi misalnya kita sambil bercanda gitu sama pasangan kita bersajak lah, bikin pantun lah, atau bikin bikin puisi puisi cinta kayak gitulah gitu. Jadi kan membuat pasangan kita ketawa tuh ya kan. Jadi kayak 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 pasangan zaman dulu aja, kayak waktu masih pacaran gitu kan, bikin puisi-puisi cinta kayak gitu ke pasangan gitu kan. Walaupun sebenarnya pasangan itu udah nggak ini lagi, tapi kan ya udah kita bangun aja kenangan-kenangan masa lalu yang indah-indah gitu. Pak Saroni kayaknya belum ada yang bocor ya, belum ada di unmute ya. Belum nih, belum ketemu ini. Ya. Lanjut Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita hidupkan di rumah ini dengan penuh candaan gitu, dengan penuh candaan, bikin puisi, terus berpantun, bersajak kayak gitu ya. Jadi kalau kalau perlu tuh kita hidupkan komunikasi lagi dengan sama-sama
bareng sama-sama kemana-mana berdua gitu ya. Jadi makan malam berdua atau sarapan berdua. Nih contohnya kayak ini nih pagi-pagi kan, ini kita weekend nih Pak Saroni. Harusnya kalau saya nggak Zoom, nih saya makan sarapan pagi berdua sama pasangan gitu kan. Udah direncanain mau kemana kemana gitu berdua. Jadi ya karena saya bilang aja sama pasangan, "Oh, hari ini ada Zoom gitu kan." Ya udah jadinya suami saya, "Oh ya udah, saya juga mau ngaji," katanya gitu kata suami saya gitu ya. Udah. Jadi kita rencanakan kemana-mana tuh sama-sama berdua. Malah kadang saya tuh kemana-mana berdua itu untuk mengingatkan masa lalu waktu pengantin baru ya. Waktu itu saya ada pengalaman lucu Pak Saroni. Jadi saya nonton bareng sama suami saya ya. Terus tiba-tiba nontonnya ceritanya film-film romantis, film-film Ya, ABG gitu ya kan. Kan kita kan harus melihat yang baik-baik aja kan. Nah, ya udah nonton yang film-film baik-baik ABG romantis gitu kan. Saya nonton berdua sama pasangan. Nah, kan kalau di bioskop itu lampunya gelap ya. Terus pas gelapin, tiba betul. ya tiba-tiba pas lampunya nyala udah selesai filmnya. Nggak taunya di kanan kiri saya, depan saya itu anak-anak ABG semua, anak-anak Sweet Seventeen. Saya doang yang paling tua gitu kan. Ya nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa, cek aja harus kayak gitu. Jadi harus kemana-mana berdua gitu. Jadi kayak pacaran lagi lah, harus bangun komunikasi seperti itu. Jadi saya juga, aduh kok cuma saya doang nih sama suami saya yang ibu-ibu bapak-bapak ya semuanya anak ABG semua nih. Jadi malu juga, tapi ya udah pede aja lagi gitu ya kan. Jadi kemana-mana berdua gitu. Terus makan malam atau sarapan berdua gitu. Atau kalau perlu ada jadwal pas lagi makan di rumah lah misalnya. Makan di rumah. Terus kita bikin jadwal aja tuh. Jadwal misalnya suami belum berangkat kerja ya, belum berangkat ke kantor. Oh ya sarapan pagi hari ini tugas saya yang suapin kamu ya. Kita suap-suapan gitu. Ceritanya contohnya gitu Pak Saroni. Jadi kan membangun komunikasi yang baik gitu. Hari ini saya yang suapin kamu ya, nanti jadwal pas kamu pulang kantor, gantian ya kamu yang suapin saya gitu. Jadi kita suap-suapan, jadi kan romantis gitu. Jadi harus dibangun seperti itu, Pak Saroni. Jadi akhirnya kan kita jadi lucu-lucuan bersama gitu. Jadi kan rumah tangga jadi nggak kaku gitu. Nah, yang harus tanda-tanda alarm pernikahan yang dalam bahaya itu, yang kedua adalah itu yang pertama tadi kritisism ya, kritis kepada pasangan kita. Nah, yang kedua kita harus hati-hati juga nih, jangan melabel tidak baik untuk pasangan gitu. Melabel tidak baik untuk pasangan ini contohnya seharusnya kayak gimana? Jangan melukai pasangan gitu, melukai pasangan. Misalnya kayak bapak-bapak nih, contohnya misalnya bapak-bapak nih, kalau misalnya kayak di sini kan ada bapak-bapak, ada Mas Rizal ya misalnya. Misalnya bapak-bapak nih, istrinya udah mulai agak melar nih pada Mas Rizal. Misalnya contoh ya, ini kan contoh. Tapi pada Mas Rizal mah enggak ya, baik ya. Misalnya contoh lah pasangan-pasangan yang lain, misalnya yang bapak-bapak. Istrinya udah mulai melar nih ya kan badannya. Nah terus akhirnya bapak-bapak manggil istrinya, Ndut, Ndut, kamu kesini Ndut, Pak. Panggil tuh anak-anak kita tuh, panggil anak-anak kita kesini sih Ndut gitu. Awalnya kan memang bercanda ya, tapi kan kayaknya kan menyakiti hati pasangan kita gitu. Jadi kan awalnya pasangan kita emang ketawa, tapi kan lama-lama kalau dia dipanggil seperti itu terus, apalagi di depan anak-anak kita, terus di depan umum, di depan mertua kita, di depan adik ipar, di depan para tetangga gitu kan. Jadi kan kesannya ya istrinya itu langsung, aduh kok saya memang gendut kali ya. Aduh saya gimana? Saya kok jadi kayak gini sekarang dipanggil suami saya gendut-gendut. Jadi kan dia merasa melukai gitu, terluka gitu. Melukai jangan tuh, jangan melukai pasangan seperti itu gitu. Jadi kan eh, di label yang tidak baik ke pasangan gitu. Jadi, nah kalau udah terlanjur seperti ini kayak gimana nih? Kita harus punya antidotnya gitu. Antidotnya itu ya sekali kita melukai pasangan kita, kita harus balas balas 5 kebaikan pujian untuk pasangan kita gitu. Jadi misalnya kita kan udah terlanjur ya, udah terlanjur panggil panggilannya itu melabel yang tidak baik. Hai Dut, Dut, sini Dut tuh. Panggil tuh anak-anak kita Dut, ayo kita makan bareng yuk, makan bersama gitu kan. Udah terlanjur nih, udah terlanjur panggil seperti itu. Caranya gimana? Harus punya antidotnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Antidotnya itu kita harus membalas 5 kali kebaikan untuk pasangan kita. Contohnya kita rayu pasangan kita gitu kan. Harus kita puji-puji pasangan kita. Supaya apa? Supaya menunjukkan kalau kita tuh tanggung jawab kepada pasangan kita. Jadi dan jangan diulangi lagi gitu. Jadi kalau udah minta maaf, terus kita udah rayu, kita puji-puji pasangan kita, terus jangan diulangin lagi gitu ya kan. Itu contoh dari bapak-bapak ya. Kalau yang untuk ibu-ibu nih, contoh nih, misalnya
ibu-ibu ke bapak-bapaknya, ke suaminya gitu. Contohnya ya kan, hei mas mas, misalnya suaminya itu eh, mohon maaf ya sebelumnya, misalnya suaminya itu males mandi gitu kan, si tukang jarang mandi gitu kan suaminya, akhirnya di label yang tidak baik tuh sama istrinya. Hei mas mas, mas mas yang tukang jarang mandi, sini nih ada tontonan bagus nih, ayo kita nonton bareng nih, ada tontonan tontonan bagus. Jadi kan kita melabel kayak gimana gitu kan, jadi suami kita tuh jadi, ih kok saya mentang-mentang jarang mandi, kok saya itu banget sih gitu. Jadi akhirnya dia jadi down gitu kan. Jadi eh, sakit hatinya pasangan gara-gara kita itu akan, rezeki akan tertutup gitu. Jadi justru dengan bahagianya pasangan kita, dengan tersenyumnya pasangan kita karena kita, rezeki akan terbuka lebar gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ya kalau bisa setiap hari merayu pasangan gitu. Misalnya yang buat istri, kamu ganteng banget sih mas sekarang. Jadi kita proyeksikan aja gitu. Walaupun pasangan kita tuh tampangnya pas-pasan gitu kan. Walaupun pasangan kita tuh tampangnya kayak Ciki 1003 Iya, contoh ya kan. sama Bu Ade. Kayak Ciki 1003 misalnya pasangan kita tampangnya pas-pasan gitu. Ya udah kita proyeksikan aja. Ih kamu kok ganteng banget sih ya. Ganteng, ganteng, ganteng. Kok kamu semakin hari kok semakin ganteng gitu ya gitu. Jadi kan dia itu tuh kelepak-kelepak kan ya. Jadi kan akhirnya beneran, jadi kita lihatnya jadi ganteng beneran gitu kan. Ya karena kita proyeksikan setiap hari ganteng, 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 ganteng. Jadi akhirnya ganteng beneran di mata kita gitu. Jadi akhirnya kita buat istri juga, buat suami juga, ini istri saya kok cantik banget ya. Jadi kok kamu semakin hari semakin bertambah usia kok semakin cantik ya. Nah akhirnya kan jadi dia gak melirik ke lain hati gitu. Jadi ya itu contohnya sih ya. Terus contoh lagi misalnya untuk bapak-bapak nih misalnya. Iya sih kamu tuh cakep tapi mulut kamu tuh bau banget gitu. Harusnya kan jangan kayak gitu bapak-bapak ya kan. Jadi harusnya tuh kita empati. Pasar Roni nggak bisa di mute ya. Ini lagi di mute. Iya karena ada yang bocor ya ini ya. Ya, lanjut Bun. Ya, jadi misalnya seperti itu ya kan. Jadi kita tuh jangan kayak gitu, kita harus empati lah kepada pasangan kita. Misalnya, mohon maaf, misalnya pasangan kita bau badan gitu kan di sekitar ketiaknya kayak gitu. Contoh ya, mohon maafin. Ya udah kita belikan aja, sama-sama beli ke Alfa gitu kan, beli deodoran atau beli parfum untuk pasangan kita gitu kan. Terus kalau misalnya dia mulutnya bau, ya udah belikan aja, hadiahkan aja ke pasangan kita itu permen, eh apa, sayang nih saya ini nih beli parfum yang terbaik nih, apa, buat kamu gitu kan. Nih ada permen yang terbaik nih, ini enak loh, sehari 5 kali aja makan permen ini, supaya apa ya, supaya nanti kalau kita speak speak enak aja gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Jadi kita harus empati lah sama pasangan. Jangan kita melabel yang tidak baik gitu. Karena di dalam Al-Quran aja tuh Allah sudah mengingatkan ke kita ya kan. Ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Dengan artinya itu, janganlah kamu merendahkan orang lain gitu. Allah aja sampai memperingatkan ke kita gitu kan. Kita tuh gak boleh merendahkan orang lain walaupun itu cuma bercanda gitu kan. Boleh jadi orang yang kita hina dan kita label tidak baik itu adalah justru lebih baik dari kita gitu. Itu udah ada peringatan di Al-Quran tuh surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Nah, contoh-contohnya seperti itu ya. Nah, gimana nih caranya kalau sudah terlanjur melabel melekat ya? Yaitu harus ganti lagi dengan pujian dan rayuan, harus ada antidotnya. Jadi sekali salah, sekali kita melabel tidak baik pasangan, ya kita harus merayu dia lah. Caranya gimana lah? Biasanya kan bapak-bapak pinter nih ya merayu ibu-ibunya ya supaya eh, tersenyum lagi, bahagia lagi gitu kan. Dan ibu-ibunya juga jangan pasang garis kebenaran. Misalnya, udahlah kamu sana aja lah, nggak usah deket-deketin saya. Justru kalau orang perempuan itu biasanya, udahlah kamu sana aja lah, jangan deket-deketin saya. Itu justru dekatin saya lah, deketin lagi lah saya, coba rayu saya lah sekali lagi gitu. Biasanya gitu ibu-ibu. Nah, jadi bapak-bapak gimana nih caranya supaya bisa merayu pasangannya, supaya akhirnya dia tersenyum lagi, jadi bahagia lagi, jadi bercanda lagi gitu. Jadi diganti lah ya kata-katanya gitu. Nah itu eh, misalnya contohnya lagi, kita nih eh, contoh yang kedua nih buat ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu kan sering misalnya ibunya kerja gitu kan. Jadi kan punya income sendiri nih. Bapaknya juga kerja. Jadi sama-sama nih punya income sendiri. Terus namanya punya income sendiri, akhirnya ibu-ibu
beli beli belanja online tuh bolak-balik COD lagi gitu kan, COD lagi gitu ya. COD yang pertama tiba-tiba yang bukain pintu misalnya, dia dia istrinya nggak siap tuh untuk buka pintu untuk terima kedatangan paketnya gitu. Akhirnya suaminya yang bukain pintu, terus akhirnya berapa nih harga ininya, misalnya 48.000 dibayarin sama suaminya. Terus istrinya tidak, pas datang, oh iya ada COD ya mas, terus tiba-tiba hari pertama masih di, apa dibayarin sama suami masih tersenyum, pas datang lagi COD lagi, berapa lagi, 68.000, mulai agak cemberut gitu kan. Terus tiba-tiba datang lagi COD lagi 78.000, waduh kok lama-lama ini istri saya belanja terus nih, ngabisin uang saya nih gitu kan. Nah, terus ya udah, jadi sebagai istri misalnya, istri yang udah tahu ilmunya nih, nah, oh berarti kok suami saya mukanya jadi cemberut gitu sih ya gara-gara bayarin ini ya. Jadi jangan kita merasa, oh itu kan tugas suami, nggak apa-apa lah dia bayarin gitu. Jangan. Jadi kita, oh ya mas tadi ada COD ya mas datang ya. Berapa mas? 48.000 gitu misalnya kata suaminya. Oh ya udah nih mas, uangnya misalnya 100.000 kita keluarin. Ini saya ganti ya gitu. Ini saya ganti ya uangnya ya. Terus kata suaminya, ya udah kembali nggak bunda, kembali nggak mah. Udah nggak usah, itu kembalinya buat papa aja misalnya kayak gitu. Buat buat sayang aja deh kembalinya gitu. Jadi kan terima kasih ya sayang ya, tadi udah diterima paketan saya, terus udah ditalangin juga, udah dibayarin juga gitu. Jadi jangan mentang-mentang suaminya yang bayarin, ya udah itu kan tugas suami bayarin gitu. Jadi jangan kayak gitu, tetap kita pura-pura aja keluarin uang terus pura-pura ganti gitu kan. Berharap ya udahlah nggak usah diganti gitu. Tapi ya itu kita harus action dulu lah ya ibu-ibu bapak-bapak ya kan. Jadi jangan sampai kita pasang garis kebenaran ya. Jadi pas seperti itu kan, jadi suaminya akhirnya tenang gitu kan, akhirnya diganti dan terus terima kasih ya sayang, terus kamu tuh baik banget sih, tambah ganteng deh kalau udah baik sampai bayarin COD saya tadi, tapi nih ya udah nih saya ganti ya uangnya, terima kasih ya sayang, dirayu, dicium kalau perlu kan, diucapin terima kasih, dirayu, disayang dan dicium, pasti kan dia kelopak-kelopak tuh seneng kan ya. Kayak gitu kan ya pada Mas Rizal ya. Jadi kalau istrinya ada COD itu jangan jangan mukanya ditekuk 15 ya Pak ya. Jadi ya nggak apa-apa bayarin aja gitu. Kan yang kita kan yang sudah tahu ilmunya nih ya, jangan pasang garis kebenaran gitu kan. Uh, tiga alarm yang wajib kita hindari ya, alarm pernikahan dalam bahaya yang wajib kita hindari itu adalah yang ketiga namanya defensi, tidak mau disalahkan. Defensi itu tidak mau disalahkan gitu kan. Contohnya kayak jadi perang dalam kata-kata gitu. Jadi contohnya kayak kayak gimana nih? Iya, kamu tuh memang saya tuh kayak gini. Kamu tuh memang udah soleha banget. Kamu tuh udah belajar manut rezeki, soleha banget deh. Pokoknya saya nih yang tidak soleh. Nah, akhirnya itu kan terproyeksi di alam bawah sadarnya itu. Nah, berarti dia tidak soleh gitu kan. Akhirnya jadi malas sholat, malas puasa, malas sholat Jumat ke masjid, malas sedekah gitu. Karena ya itu kata-kata adalah hmm, ya diaminkan oleh para malaikat di sekitar kita. Karena kita hari ini lagi belajar, nggak apa-apa ya pakai tidak disiplin kata dulu karena ini peringatan alarm gitu kan. Ya itu kamu tuh paling soleh banget, saya tuh memang kayak gini gitu kan. Atau yang mohon maaf nih, ya misalnya kamu tuh memang memang seperti itu, saya tuh memang emang orang miskin, kamu tuh memang orang kaya. Ya udah, kalau orang kaya itu kayak gitu gitu. Saya ini memang orang miskin, saya ini orang nggak berpendidikan gitu. Jadi kan itu ya ampun, jadi kan tidak mau disalahkan gitu. Jadi kesannya tuh menyalahkan pasangan, tapi dia tuh juga tidak mau disalahkan gitu. Jadi seperti itu ya. Kamu tuh paling soleh, kamu tuh memang paling soleh tuh. Saya emang nggak soleh. Kamu tuh udah belajar mana rezeki tuh. Memang saya tuh memang nggak soleh. Kamu emang yang paling bener deh. Pokoknya saya tuh emang nggak apa-apa salah gitu. Jadi itu kita nggak boleh gitu. Iya deh, contoh misalnya. Iya deh, kamu tuh yang paling benar. Iya deh, kamu tuh yang paling benar. Nah, jadi untuk laki-laki itu harus gigih itu ya, mendekati istrinya. Jadi itu supaya itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi kalau udah terlanjur seperti ini kayak gimana ya? Harus ada antidotnya. Kita komunikasikan sama-sama, duduk bareng-bareng sama-sama, kayak gitu kan. Sebelumnya kita minta petunjuk dulu sama Allah yang Maha Kuasa lewat sholat-sholat gitu, lewat sholat
sunnah, sholat tahajud gitu kan, kita minta petunjuk lewat dunia kuantum ya, supaya hatinya itu diluluhkan seperti itu. Jadi kita udah bacain Al-Fatihah, supaya minta petunjuk di tahajud, supaya tuh bisa kita bicarakan. Ini rumah tangga kita ini mau dibawa kemana gitu. Kita komunikasikan sama pasangan kita dari hati ke hati gitu. Jadi kalau udah seperti itu ya, tapi awalnya harus kita doain dulu ya di sepertiga malam di sholat tahajud atau di Al-Fatihah setiap hari gitu kan. Terus usahakan kita tuh kalau bicara sama pasangan itu, kalau misalnya di handphone nih ya, itu pakai love gitu. Jadi pakai love ke pasangan tuh. Jadi harus pakai love ke pasangan. Terus panggilannya juga yang baik-baik. Karena Rasulullah juga kan mencontohkan kan ya ke istrinya Aisyah kan panggilnya kan ya Humaira, yang kemerah-merahan gitu kan. Terus Humairanya juga kan apa, Aisyahnya itu panggil Rasulullahnya juga kan yang paling ganteng ya itu kan ya, yang sampai ada lagunya kan ya Pak Saroni ya kan, Betul, lagu, betul. Nah. iya, jadi kan harus sampai ya Jamalu Jamalu ya kan, ya Jamalu gitu kan, ya itu kita panggil suami kita itu ya pakai love, terus Habi atau si ganteng gitu kan, atau si ganteng atau si cantik kayak gitu kan. Jadi ya proyeksikan aja yang baik-baik, akhirnya jadi untuk bapak-bapak, jadi kalau mau berangkat ke kantor gitu, kalau kita proyeksikan istri kita cantik cantik seksi, seksi bahenol gitu kan, putih bening, kita proyeksikan aja seperti itu. Jadi akhirnya kita melihat istri kita tuh cantik banget, seksi banget, bahenol banget, kayaknya putih bening banget gitu. Jadi pas kita sampai di kantor pun kalau ngeliat yang bening-bening yang lain, udah kita ingetnya ke istri kita aja gitu. Jadi akhirnya buru-buru pulang deh ke rumah gitu kan. Karena ya istri kita yang paling cantik, karena setiap hari terproyeksikannya yang seperti itu gitu. Jadi jangan pas istri kita kurang bagus, udah tidak menarik lagi, udah mulai melar, terus udah mulai tidak cantik lagi, udah mulai mengendur gitu kan. Akhirnya kita proyeksikan seperti itu. Akhirnya terjadilah seperti itu terus gitu. Jadi melihat-lihat yang lirik yang lain di luar sana gitu. Tapi kalau kita setiap hari proyeksikan yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang indah-indah ke pasangan kita, ganteng banget ya suamiku gitu, istri kita cantik banget ya. Jadi akhirnya memang beneran yang terjadi ya itu. Jadi ngeliat istri kita tuh cakep banget gitu kan. Tidak pindah ke lain hati lah ibaratnya gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah mikir siapa yang salah gitu. Jadi kita harus ini ya contoh-contohnya lagi, bangun komunikasi, terus kita sholat berjamaah gitu di rumah. Kalau perlu kalau lagi sholat subuh tuh kita boncengan aja berdua sama suami, sholat subuh yuk ke masjid sama-sama gitu. Walaupun perempuan itu kan memang harusnya sholatnya di rumah ya, tapi supaya membangun keromantisan bersama, ya udah kita sholat aja bareng-bareng sholat subuh ke masjid sama-sama boncengan motor gitu kan. Jadi kan itu romantis banget gitu kan. Jadi seperti itu kan, buat yang istri misalnya habis sholat berjamaah sama suami kan udah selesai, istrinya itu cium tangan suaminya dan suaminya juga cium kening istrinya gitu. Nah, jadi dengan suami mencium kening istrinya itu, kan keningnya istrinya itu dan suaminya itu kan menunduk ya, sudah menunduk mencium kening istrinya itu, nanti akan suaminya itu juga akan menunduk dan saling menghargai antara satu sama lainnya gitu. Istrinya juga kan menunduk cium tangan suaminya cium kening istrinya. Jadi kan itu sering dipakai untuk sujud. Sujud itu kan kita menundukkan kepala kita. Jadi itu suami kita melembut ke kita. Dan kita juga sebagai istri juga akan melembut ke suami kita gitu. Jadi untuk bapak-bapak kalau misalnya berangkat kerja, ya itu misalnya suami kita mau berangkat kerja, kita cium tangan. Kalau misalnya suaminya belum cium kening kita, ya udah kita nyosor aja ibu-ibu gitu, yang buat ibu-ibu yang jadi kita nyosor aja, oh iya ini keningnya belum nih, belum dicium nih gitu. Jadi harus usahakan ya ibu-ibu, jadi suami kita cium kening kita gitu. Jadi kan dia menunduk, kita juga menunduk, jadi sama-sama turunkan garis kebenaran. Jadi tidak ada yang cari-cari, kamu tuh yang salah, saya yang salah, kamu tuh yang salah gitu-gitu. Jadi nggak ada yang uh, saling pasang garis kebenaran gitu. Jadi kita harus sama-sama praktekkan ini gitu. Kalau perlu seperti teletabis, kalau mau berangkat kerja itu kan udah cium tangan, cium kening, terus
Iya, jadi udah cium tangan, cium kening, terus kita berpelukan kayak Teletubbies ya. Jadi berpelukan 1 menit atau 2 menit gitu kan, untuk supaya energi berliannya itu tervibrasi ke pasangan kita gitu kan. Kan kita nih yang lagi berilmu nih, berarti kan kita yang sudah tahu ilmunya. Gimana caranya supaya pasangan tervibrasi ke kita? Energi berlian itu tuh menular loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi dia bisa menular dengan kita eh, ciptakan kebaikan-kebaikan setiap hari kepada pasangan kita, itu dia juga akan menular gitu kan. Nah, iya Pak Abdullah Latif keluar silakan kalau mau ada kegiatan gitu ya. Jadi seperti teletabis ya, saling berpelukan 1 sampai 2 menit. Jadi akhirnya suami kita nggak lirik ke kanan kiri di kantor, karena kan energi berliannya udah tertular dari kita tuh dengan berpelukan seperti itu 1 sampai 2 menit. Terus kitanya juga yang perempuan juga tidak larak lirik ke kanan ke kiri gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi rumah tangganya itu baik-baik aja gitu. Dengan seperti itu harus eh, belajar lah sedikit-sedikit gitu. Kita jadi sama-sama belajar seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya, yang keempat ya, itu yang keempat alarm pernikahan, tanda-tanda alarm pernikahan dalam bahaya. Itu yang keempat itu yang paling menyeramkan nih Pak Saron ini. Betul. Yang keempat ini ya, yang keempat itu dingin dan cuek ya. Dingin dan cuek itu kelihatannya tuh memang baik-baik saja gitu. Tapi akhirnya rumah tangganya itu dingin dan cuek gitu kan. Awalnya tuh memang kelihatannya baik-baik saja, tapi kok lama-lama dia tuh kalau dingin dan cuek itu dia pasangan kita misalnya, dia tuh nggak mau ribut gitu, dia nggak mau ribut, ya udahlah, kamu ke sana, terserah kamu aja lah gitu, terserah kamu aja lah, maunya kamu bagaimana, kamu ya udah kamu ke sana, saya ke sini gitu. Jadi tuh rumah tangganya itu kelihatannya tuh baik-baik saja, orang lain tuh ngelihatnya tuh baik-baik saja, padahal tuh di dalamnya tuh seperti kayak neraka gitu kan. Jadi semua jalan masing-masing gitu kan. Kamu ke sana, saya ke sini. Terserah kamu aja lah. Kamu maunya bagaimana? Itu masya Allah ya, jangan apa subhanallah ya, jangan sampai terjadi ke diri kita semuanya gitu kan. Ya itu nanti kalau udah seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu vibrasinya itu sampai ke anak-anak kita gitu. Itu energi tidak positifnya itu sampai ke anak-anak kita gitu kan. Nanti anak kita akhirnya jadi nggak betah di rumah, terus pasangan kita juga jadi nggak betah di rumah gitu kan. Terus di sekolah juga anak kita itu jadi sering bengong gitu kan, sering bengong, pikirannya kosong kayak gitu karena kan dia melihat lintasan setiap harinya, kok rumah tangga orang tua saya, kok ayah bunda saya kok kayaknya setiap hari berantem terus gitu kan. Akhirnya ya itu tervibrasi ke anak kita gitu kan, jadi kasihan, jadi yang jadi ininya kan anak kita gitu kan. Jadi di sekolah juga sering bengong, tidak berprestasi gitu kan. Itu kan kasihan jadi ke anak kita gitu kan. Jadi anak kita juga kalau kita panggil akhirnya jadi pikirannya melayang-layang kemana, ya itu karena sering bengong ngelihat adegan ayah bundanya setiap hari kok berantem terus kan. Sekalinya nggak berantem kok pada diem-dieman gitu ya, kok nggak pada komunikasi. Kan kasihan tuh anak kita jadinya yang jadi contoh gitu kan. Terus pasangan kita juga akhirnya jadi nggak betah di rumah, dia jadi betahnya di warung kopi lah. Jadi karena ya itu di rumahnya seperti itu, seperti kayak neraka gitu kan. Jadi akhirnya lebih betah di warung kopi. Terus yang istri-istri lebih betah pergi karaokean keluar sama teman-temannya gitu kan. Karena ya di rumah suaminya seperti itu gitu, sering marah-marah terus gitu kan. Akhirnya lama-lama jadi dingin dan cuek gitu kan. Jadi kayak sepertinya rumah tangganya jadi seperti masing-masing ya. Kamu ke sana, saya ke sini gitu kan. Terserah lah kamu maunya gimana gitu kan. Karena untuk menghindari keributan akhirnya jadinya diem-dieman gitu. Padahal satu rumah tapi diem-dieman, tidak ada komunikasi gitu kan. Nah itu ya harus dibangun antidotnya lagi gitu kan. Sekali sudah melebel seperti ini ya kita harus cari 5 kebaikan nih yang membuat diri kita, pasangan kita itu bisa tersenyum lagi gara-gara kita, bisa bahagia lagi gara-gara kita gitu. Jadi dengan pasangan suami istri itu sama-sama saling saling bercanda, terus saling humor gitu kan, saling komunikasi, itu rumah tangganya itu enak, adem, ayem. Jadi rumahnya itu seperti di jannah ya, seperti di surga, gitu, surganya Allah gitu.
dan rezeki juga akan datang dan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan. Jadi seperti itu ya. Awalnya kalau memang tidak mudah, awalnya kan memang tidak mudah tuh Pak Saroni. Saya juga dulu seperti itu ya Pak Saroni. Jadi awalnya tuh memang tidak mudah. Jadi kita harus sentuh dulu lewat dunia kuantumnya itu, lewat wilayah kuantumnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bacain surat Yasin dan Al-Fatihah, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah gitu kan. Siapin air doa di teko atau di galon gitu kan. Niatkan untuk pasangan kita supaya pasangan rumah tangga kita ini sakinah mawaddah warahmah. Itu kita sentuh di lewat dunia kuantumnya Allah. Jadi kita vibrasikan dulu yang baik-baik aja lewat air doa itu. Bahkan jadi sampai sekarang suami saya jadi ketagihan sama air doa itu. Jadi dia, Iya, kayak saya mantap. pas sudah minum air doa ini kok kayaknya enak ya di badan. Kayaknya kok malah dia ketagihan nih air doa ya. Ya udah saya mau minum gitu. Dia malah ketagihan. Jadi bukan takut karena ini air apa nih, air jampe-jampe gitu, Nah, bukan. Jadi dipelet-pelet gitu ya. enggak, jadinya dia malah senang gitu karena dengan minum air doa itu jadi tambah fresh, tambah sehat, tambah tenang kayak gitu kan, rumah tangganya jadi kayaknya sakinah mawaddah warahmah. Ya itu kita sentuh dulu lewat dunia kuantumnya Allah gitu kan. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia gitu. Nah, jadi saya ulangin lagi semua empat tanda alarm pernikahan dalam bahaya. Yang pertama adalah kritisism, sering kritis sama pasangan. Jadi yang dikritik itu orangnya, terus itu jangan ya seperti itu. Kamu itu ya, gitu. Jadi janganlah hindari kata-kata seperti itu. Yang kedua, melabel yang tidak baik untuk pasangan. Misalnya pasangannya itu apa udah melar badannya dipanggil, "Hei Ndut, Ndut sini. Hei Ndut, Ndut sini Ndut. Kita nonton bareng-bareng nih, kita makan sama-sama nih, ada filman bagus." Atau, kamu tuh yang tukang jarang mandi sini sini. Ayo nonton bareng-bareng yuk gitu. Nah, itu kan jadi nggak baik ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, defensi, tidak mau disalahkan ya kan. Kamu emang yang paling soleha banget deh. Kamu udah belajar magnet rezeki, kamu tuh udah yang paling soleha banget. Saya memang nggak soleh. Gitu. Akhirnya tervibrasi tidak soleh, tidak soleh, tidak soleh. Jadi malas sholat, malas bersedekah, malas berpuasa. Ya akhirnya itulah yang terjadi gitu kan. Nah, yang keempat itu yang paling menyeramkan adalah dingin dan cuek. Rumah tangganya tidak ada komunikasi sama sekali dan dingin dan cuek. Nah, itulah empat tanda-tanda alarm pernikahan yang dalam bahaya yang harus kita hindari. Jadi harus kita hindari. Apabila sudah terlanjur seperti itu, ya kita harus buat antidotnya. Jadi sekali buat kesalahan, kita harus jawab 5 kali pujian kepada pasangan kita gitu supaya dia tetap tersenyum lagi. Jadi nggak usah mikir, aduh saya gengsi dong gini-gini, nggak usah. Jadi kita yang sudah belajar, kita yang sudah tahu ilmunya, ya kita harus turunkan garis kebenaran gitu ya. Jadi ya seperti itu ya Pak Saroni. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, boleh silakan Pak Saroni. Iya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan murni datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya keren-keren. Dan juga gamblang ini. 4 pokoknya ini ya, Masya Allah. Ini yang lebih menyeramkan betul emang yang di poin nomor 4. Ini dingin kan gitu ya terhadap pasangan. Nah, kayaknya gimana gitu ya. Iya, dingin dan cuek ya. Dingin dan cuek. Jadi kayak hidup di mana kan gitu ya. Paling-paling senggolan itu dalam keluarga itu sampai enggak itu kan ya, sampai diem, sampai apa. Nah, itu yang jadi persoalan terus sebenarnya dalam rumah tangga. Nah, kira-kira nih bunda-bunda ada nggak yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya, dipersilahkan untuk di kolom ini. Silakan kalau mau di kolom chat, silakan di kolom chat nanti saya bacakan. Atau yang ingin bertanya langsung dengan Bunda Dian, raise hand nggak apa-apa kok. Nanti akan saya tampilkan. Nah, ya, atau ada yang mungkin yang mau menambahkan, misalnya Ibu Anita Burhan mungkin ada mau menambahkan, silakan gitu. Atau
Ibu Diah Kusumawati mungkin mau menambahkan, Nah, silakan gitu. atau tambahin jadi poinnya jadi 5 kan gitu ya. Silakan. Gak apa-apa. Jadi buat referensi kita juga, Bun ya. Iya, ada Ibu Ade juga, mungkin Ibu Ade ada yang mau menambahkan, silahkan Ibu Ade. Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurus yang keempat itu kalau di Padang ada nyanyinya itu Bunda. Oh Oh gitu ya, ya. Pak itu ya, Pak Damas ya Rijal. pada Mas Rijal. Sepayung berlain hati, serumah berlain rasa. Iya, Benar-benar terjadi gitu. iya, iya. Ada penyanyinya juga, Zalmon namanya. Iya, seperti itu ya. Jadi kita serumah tapi cuek-cuekan ya, dingin gitu ya. Nah, mungkin pada Mas Rijal ada yang mau ditanyakan? Eh, cukup nah. Ya cukup baik pada Mas Rijal. Ah, Mungkin dengan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Ibu Susmiati, Ibu Susmiati, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua kayaknya nih Pak Saroni ya? Kayaknya mau iya langsung kayaknya praktekkan kayaknya ya. Mau langsung dipraktekkan gitu ya. apa Jadi apa karena merasa semua kali Bun ya? jadi mau Termasuk nanya jadi saya. malu Itu, ya. Iya, termasuk saya. Jadi mau nanya itu jadi Pak malu Saroni. gitu ya. Hmm. Jadi kita setiap hari ya harus proyeksikan yang baik-baik aja ke pasangan kita gitu. Jadi kalau perlu hadiahkan Al-Fatihah setiap habis sholat subuh Betul. itu untuk diri kita sendiri dan untuk pasangan kita. Terus kita sedekah subuh juga kalau perlu atas nama pasangan kita gitu. Jadi Ya, supaya betul. rumah tangga kita itu baik-baik saja. Karena kan kalau habis subuh itu banyak malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi ya. Jadi kita pas lagi sedekah subuh niatkan untuk suami kita supaya rumah tangga kita sakinah mawadah warohmah gitu supaya istri kita ini melembut gitu kan, nurut sama saya harus supaya bagaimana bagaimana. Nah itu masukkan tuh di sedekah subuh walaupun sedekah subuhnya cuma 2.000 3.000 terserah gitu kan, pokoknya seikhlasnya, jadi kan disaksikan para malaikat Allah gitu. Jadi kalau perlu kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk diri kita sendiri karena kan setan dasim ini job desk-nya itu memang untuk merusak rumah tangga seseorang gitu. Seseorang itu dirusak oleh setan dasim itu. Nah, gimana caranya supaya setan dasim itu tidak datang ke kehidupan kita dan semua bapak-bapak ibu-ibu. Nah, itu caranya setiap habis sholat subuh kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Karena Betul. kan kita yang naik garis kebenarannya kita, walaupun misalnya kita sudah tahu ilmunya. Kadang kan kita ego juga gitu kan, namanya manusia kan, kita bukan malaikat ya, turun naik iman seseorang kan ada spiritual meternya itu kan. Jadi ya kita hadiahkan. Jadi contohnya kayak gini, misalnya hadiahkan untuk Al-Fatihah untuk diri sendiri. Habis sholat subuh kita pegang dada sebelah kiri, kita pegang Illa Ruhi Wajasati Dian Diapari binti Agus Diapari. Haramkanlah jin dan setan yang ingin membisikiku untuk berbuat ketidakbaikan. Aku sehat, aku bahagia, aku berkecukupan, aku berkelimpahan. Suamiku taat dan setia. Rumah tanggaku sakinah, mawadah, warohmah. Anak-anakku soleh, soleha, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Anak-anak hafiz Quran yang bisa membawa kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku siap diberangkatkan ibadah umroh bersama Gurunda Ustadz Nasrullah secepatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Sambil pegang jantung sebelah kiri kita. Jadi kan tubuh kita ini perlu ada asupan makanan gitu kan. Makanannya karena kalau kita nih badan kita kan makan nih sehari 3 kali. Nah ini ruh kita juga perlu makanan gitu. Makanan ruh kita yaitu dengan amalan-amalan, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca jikir-jikir, dengan hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Itu kan makanan untuk ruh kita gitu. Jadi setan dasim itu mau masuk
akhirnya tidak jadi lagi, terpental lagi, terpental lagi. Terus setelah itu juga kita baca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Itu eh, manfaatnya itu banyak, baca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 itu dibaca setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Jadi untuk menghindari setan-setan nasim itu yang ingin merusak rumah tangga seseorang gitu. Itu job stage-nya seperti itu. Jadi terhindar dari setan itu. Jadi apabila setan itu mau datang, dia terpental dengan sendirinya gitu. Dengan kita ada antidotnya itu, membaca seperti itu. Terus setelah itu juga kita jangan lupa juga baca zikir pagi dan petang gitu. Karena seperti baju besi yang melindungi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita kalau kita membaca zikir pagi dan petang gitu. Jadi sepertinya tenang aja. Jadi setelah MR itu kayaknya 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 perasaan tenang aja gitu lah Pak Sahroni. Jadi Bener. orang mau menghina kita, mau bikin kita marah, mau bikin kita galau, mau bikin kita sakit hati, kayaknya kita jadi tenang aja. Jadi seperti kayak tidak punya perasaan ya jadinya ya pas kita sudah belajar MR ini ya. Karena Saking ketenangan itu tenangnya, sendiri. ya saking Betul. tenangnya kayak seperti tidak punya perasaan gitu. Jadi ya itu. Jadi dengan amalan-amalan kita yang setiap hari kita lakukan, kita rutinkan itu, ya itu adalah antibodi untuk diri kita sendiri dan untuk pasangan kita seperti itu. Jadi kita sentuh tuh lewat dunia kuantumnya Allah gitu. Jadi Allah yang akan membulak-balikan hati manusia supaya tidak terjadi 4 tanda alarm yang tadi saya sebutkan itu. Jadi seperti itu ya Pak Saroni. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah jelas. Ibu Dia, ibu dosen saya, bagaimana Ibu Dia sudah jelas, Ibu Dia penjelasannya, atau mungkin Ibu Dia mau menambahkan gitu. Insya Allah sudah jelas. Mohon maaf nih, off kamera. Ya, tidak Ya. apa-apa Ibu Dia. Ya, mungkin yang lainnya Ibu Ade mungkin mau menambahkan juga, atau ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya, atau Ibu Dia Kusumawati gitu. Atau mungkin mau langsung praktek nih, kayaknya sudah jelas semua ya Pak Sahroni ya. Ya pengen buru-buru aja Jadi udah. buru-buru praktek ya langsung ya. Mau langsung pakai jurus. Kalau perlu ya itu, kalau yang perempuan harus pakai jurus Sahrini Pak Sahroni. Iya, yang Kalau yang kemarin ya perempuan kan. Sahrini. Yang Ya. pekan depan itu kan maju mundur. Iya harus pakai jurus Sahrini kalau di depan pasangan kita tuh yang perempuan tuh jangan menunjukkan mentang-mentang kita kerja, kita punya income gitu kan, punya gaji sendiri. Terus kita kayaknya kuat banget depan suami kita, angkat galon sendiri, dorong mobil sendiri gitu kan. Terus semuanya apa-apa sendiri gitu kan, manggul apa-apa sendiri. Itu Ya, saya banget itu dulu tuh. Sebelum belajar MR ya, itu saya banget. Jadi di depan suami tuh kita harus manja-manja gitu. kutukan hitungannya udah sekali. Iya, jadi harus manja-manja gitu ya, harus di depan suami jangan menunjukkan kita strong gitu kan. Tapi kalau lagi nggak ada suami ya nggak apa-apa kita strong. Misalnya contoh nih, suami kita lagi di luar kota nih, kita sendirian di rumah, terus anak kita demam ya kurang sehat. Ya udah langsung kita tunjukin kalau kita nih strong, kita bawa ke dokter sendiri, kita bawa mobil sendiri, nyetir sendiri gitu. Kita tunjukkan kita strong gitu. Jadi akhirnya membuat bangga pasangan kita gitu kan. Nah, tapi kalau di depan suami kita ya udah kita manja-manjaan gitu. Dan Pala. Dia ya jadi harus diurus sahrininya ditunjukkan. Kalau yang bapak-bapak ya sahroni ya jadinya ya, ibu-ibu Nah, sahrini, ini. bapak-bapak jadi sahroni ya. Harus maju mundur cantik gitu, harus manja-manja kayak gitulah kalau depan suami. Jangan menunjukkan kita Wonder Woman gitu. Kalau di luar baru boleh kita tunjukkan Wonder Woman gitu. Kalau kita ini kuat, kita ini strong gitu. Nanti soalnya di alam bawah sadar suami kita, kalau kita ini kuat strong di depan dia, ih kok istri saya maskulin banget ya. Kalau istri saya Superman banget ya. Jadi akhirnya alam bawah sadarnya dia jadi tervibrasi, oh ya udah dia mah udah bisa semuanya sendiri. Akhirnya jadi nggak timbul empatinya gitu ke pasangan kita gitu. Yang bapak-bapak ke istrinya jadi nggak timbul empati gitu karena kita menunjukkan kita strong Wonder Woman gitu. Jadi akhirnya jadi cuek deh pasangan kita. Jadi kita kemana-mana sendirian juga nggak dikhawatirin, nggak dianterin, gitu kan, nggak dikhawatirin, nggak dianterin. Bodo amat dia mau kemana-mana sendiri, dia udah Wonder Woman kok bisa kemana-mana sendiri gitu. Jadi akhirnya cuek-cuek kan deh kayak gitu kan.
Nah, itu jadi kita harus manja-manja lah kalau depan suami. Kalau di depan orang lain di luar, baru kita tunjukkan Wonder Woman. Seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi, jadi berarti tidak ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan ya. Ini berarti sudah cukup jelas semuanya ya. Ibu Siti Aisyah juga sudah jelas ya, Ibu Siti Aisyah. Wah, Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas langsung dipraktekkan ya. Karena ilmu MR ini memang harus dipraktekkan ilmunya itu. Kalau kita nggak dipraktekkan ya kita nggak ajaib-ajaib, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus praktekkan gitu ya. Jadi bukan ilmu MR ini cuma hanya untuk dicatat, 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 tapi nggak dipraktekkan ya. Kapan ajaibnya gitu. Betul, Jadi betul. kita tuh pas sudah dicatat langsung dipraktekkan, turunkan garis kebenaran gitu. Jadi nanti kalau mau ajaib ya seperti itu harus dipraktekkan. Bismillah ya. Semoga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempraktekkan, untuk kita menurunkan garis kebenaran kepada pasangan kita. Itu ya. Ini Ibu Siti Aisyah terlambat ikut Zoom ya katanya masuk ya, nggak apa-apa Ibu Siti Aisyah. Alhamdulillah masih bisa bergabung. alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. ya alhamdulillah Ibu Siti Aisyah. Oh, mungkin Pak Saroni ada yang mau ditambahkan, Pak Saroni? Ya, kalau dari materi Bunda Dian itu udah bagus sekali, cakep banget, cakep. Ya paling-paling kita sebagai pasangan gitu, tentunya ya saling mengerti aja Bunda ya. Saling Ya, mengerti keadaan istri dan saling mengerti keadaan suami gitu aja. Kalau kita sudah saling memahami, tentunya yang tadi itu 4 poin tadi itu akan berjalan dengan lancar. ya, amin. Apalagi kita itu dalam keluarga itu ketika kita jangan malu lah kepada pasangan. Umpama kayak saya kan gitu ya. Oh ini saya ada waktu ketika istri kayak tadi kan tuh istri mau ngajar kan, barusan kan saya off kamera tuh mau ngajar ya udah saya usahakan kan harusnya kan istri nyamperin ke saya kan gitu ya. Ya kan? Tapi saya nyamperin istri karena apa? Ya inilah bentuk pedulian kita sama-sama saling peduli dengan istri. Atau mungkin lagi umpama ya kita kadang-kadang nih mohon maaf. Kadang-kadang sebagai suami kadang-kadang gengsi. Gengsinya apa? Ketika ngangkatin pakaian itu kan malu. Oh, aku kan suami itu nggak akan pakaian sih, malu dong lihat orang. Nggak usah malu. Kalau saya jujur, saya perlakukan itu sama istri. Ketika saya ada waktu untuk ngangkat pakaian, kita angkat aja pakaian. Atau mau naruh jemuran, taruh aja jemuran. Nggak usah kita lihat kanan kiri. Karena sakinah mawadahnya keluarga itu ada pada kita satu keluarga, bukan misalnya kita dengan orang lain. Masuk lah dalam. Jangan nggak usah gengsi lah sebagai suami kan gitu ya. Ini saya sebagai suami ya. Di sini yang bapak-bapak cuma ada 2 orang sih, saya dong pada Mas Rijal nih, nggak ada lagi bapak-bapaknya. Jadi yang mendengarkan aja dah, yang mendengarkan live ini atau nanti di YouTube nggak usah malu ya kan, lakukan aja, yang penting keluarga kita sakinah mawaddah warohmah, itu aja Bun ya. Lakukan yang terbaik buat keluarga kan gitu. Mungkin itu Bun tambahan ya. Iya, jadi harus sama-sama saling bekerja sama antara suami dan istri. Justru kan akan menimbulkan ngiri tetangga-tetangga yang lain. Suaminya kok sayang banget sih sama istrinya. Mau tuh ya kalau punya suami kayak gitu enak banget ya gitu kan. Nah itu, jadi kan kita saling romantis, saling bantu-membantu gitu kan. Jadi misalnya istrinya udah masak, suaminya bantuin cuci piring kayak gitu. Betul. Iya, jadi jangan istrinya udah masak, suaminya main handphone, main game aja kan, asik sama dunianya sendiri. Justru jangan kayak gitu, justru harus saling membantu gitu kan. Di sini juga ada Bunda Yeti ya, Bunda Yeti ini ada yang mau nanya nih lewat chat nih Pak Saroni. Oh iya. Ya. Ini mau bertanya, jika suami selalu berbeda pendapat dengan kita, bagaimana sikap kita sebagai istri? Misal istri ingin sekali pergi umroh,
atau haji, tapi suami masih belum siap, padahal insya Allah dana tercukupi. Bagaimana Bun? Terima kasih. Silakan Bunda dia dijawab. Ya, Bunda, Bunda Yeti ya, Bunda Yeti. Terima Iya. kasih, pertanyaan yang bagus banget ya ini. Nah, itu izin saya menjawab ya, Bunda Yeti ya. Itu ya kita awalnya itu kita sentuh dulu lewat dunia kuantumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makanya jadi sebelum 30 menit sebelum tidur kita proyeksikan itu yang baik-baik aja seolah-olah semua itu sudah terjadi gitu. Pas lagi kita 30 menit sebelum tidur dan 30 menit setelah bangun tidur itu gelombang alfa dan theta kita itu masih mengawang-awang gitu ya. Biasanya kan kita kalau udah mengantuk tidur udah langsung tidur aja. Nah, dengan sekarang ini kita belajar ilmunya, kita sebelum tidur itu kalau bisa kita tulis di buku ya, kita ditulis di buku semua hal-hal dan LOP kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, tulis aja semua di buku gitu kan. Suami saya, alhamdulillah ya Allah, suami saya berangkat umroh bersama dengan saya di bulan apa, tanggal berapa. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia sekali suami saya berangkat umroh bersama saya gitu. Jadi seolah-olah itu sudah terjadi, tulis di buku setiap hari seperti itu. Jadi akhirnya Allah kan melihat tuh, oh ini dia, jadi seolah-olah seperti hayalan ya, seperti hayalan. Tapi itu yang akan terproyeksikan di dunia kuantumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suatu saat akan terjadi gitu. Jadi kalau bisa tuh LOP kita sebelum kita tidur itu kita tulis semua di buku. Jadi LOP-nya mau berangkat haji dan umroh bareng suami gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah berangkat umroh dan haji bersama suami saya misalnya bulan secepatnya gitu kan. Jadi jangan seolah-olah belum terjadi, jadi seolah-olah sudah terjadi gitu ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya saat-saat indah, momen-momen bahagia saya bisa berangkat umroh bareng sama suami saya, haji furoda tahun tercapai gitu kan. Tulis di bukunya seperti itu, dan LOP yang lainnya tulis semua di buku seolah-olah seperti kan, karena seperti hayalan ya seolah-olah ya. Karena dunia kuantum itu tidak bisa membedakan kalau pas lagi kita gelombang alfa dan tetanya itu pas mau tidur itu, dia tidak bisa membedakan antara itu hayalan dan kenyataan gitu. Jadi dunia realitanya kan memang belum terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi di dunia kuantumnya itu kita proyeksikan itu udah terjadi gitu. Jadi nanti akan hal-hal yang seperti itu akan menarik ke kita. Jadi akhirnya terjadi gitu. Jadi akhirnya terjadi. Jadi kita sentuh aja dulu lewat dunia kuantumnya Ibu Yeti tadi ya. tentang matang. Iya, jadi sentuh lewat dunia kuantumnya dan proyeksikan seperti itu setiap hari kita tulis, mau tidur di buku gitu kan. Terus pas bangun tidur juga gitu, kita bacain lagi proyeksi kita, LOP kita yang semalam kita tulis. Jadi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita pas lagi kita tidur gitu. Jadi Allah akan menjadikan itu adalah kenyataan. Jadi seolah-olah seperti kayak hayalan gitu. Tapi ya itulah dunia kuantum, hebatnya dunia kuantum. Kita mudah sekali melintas masuk ke dunia kuantumnya Allah 30 menit sebelum kita tertidur dan 30 menit setelah kita bangun tidur gitu. Makanya jadi kan setiap hari kita harus afirmasi kata-kata positif tuh pas mau tidur sama mau setelah bangun tidur. Kata-kata positif afirmasinya. Jadi seperti itu ya Ibu Yeti ya, sudah jelas ya Ibu Yeti ya untuk jawabannya. Kata Bu Yeti berarti nggak perlu bicara ke pasangan ya Bun, antara kita dengan apa saja. Betul kalau itu ya Bunda ya. Jadi kita baca kuantum dulu dengan dunia kuantum, ya lebih indahnya seperti itu Bun ya. Iya, nanti tetap kita bicarakan lagi ke pasangan dengan cara baik. Bicarakan setelah ya dia ada niatan-niatan lah pasti ada suami. Ya. Terus ada juga yang mau bertanya lagi nih Pak Saroni, Ibu Siti Aisyah ya. Dari Bu Aisyah. Di chat ya. Dari Bu Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau tanya, bila suami selalu di belakang kita, hampir semua hal istri yang selalu dikedepankan dalam segala hal, gitu. Nah ini maksudnya positifnya gimana ya? Untuk bahasanya, maksudnya di belakang istrinya kayak gimana maksudnya Bunda tuh? Maksudnya ngikutin terus apa gimana, nggak percaya atau gimana gitu? Iya,
Bunda, saya mau tanya, bila suami selalu di belakang kita, hampir semua hal yang selalu dikedepankan dalam segala hal. Maksudnya gimana ya Bu Siti Aisyah ya ini Iya. pertanyaannya? Gitu. Jadi mohon diperjelas jadi biar enak jawabnya. Iya, iya, iya. Ya, jadi Ibu Yeti ini kan berarti nggak perlu dibicarakan ke pasangannya Bun, antara kita dengan Allah saja. Nah itu pertama kita sentuh lewat dunia kuantum dulu. Nanti kan sama Allah tuh hatinya dibuat melembut tuh, ya kan? Dibuat melembut, baru kita komunikasikan. Gitu. Itu sama anaknya. Terus Ibu Siti Aisyah maksudnya selalu di belakang kita itu maksudnya kayak gimana ya Bu ya? Bu Siti Aisyah bisa open mic-nya? Iya Bu. Ya itu maksudnya kayak gimana ya Ibu Siti Aisyah? Bentar ya Bu. Ya. Gini Bu, dalam segala hal saya banyak melihat bukan pengalaman pribadi saya gitu Bu. Iya. Tapi saya banyak melihat dari teman-teman gitu. Jadi suami tetap dia tetap sebagai suami, dia tetap bertanggung jawab. Tapi dalam segala hal harus istrinya yang di depan gitu. Kalau nggak dimulai dari istrinya, dia nggak jalan gitu. Oh. Baik di rumah tangga ataupun di dalam hal kerja gitu. Gitu ya. Sedangkan suami itu kan maksudnya kepala rumah tangga ya, harusnya Iya. suami duluan gitu yang memulai Iya. gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya, karena kan kita sering dengerin aja itu tausiahnya Aisyah Dahlan ya, Dokter Aisyah Dahlan. Ya, itu kan tentang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu kan memang suami itu laki-laki itu diciptakan sama Allah tuh memang seperti itu. Biasanya kadang dia dewasanya itu lebih lambat ya, lebih tidak cepat dari perempuan gitu. Nah, makanya kan kita sebagai suami istri disarankan kalau bisa minimal lah beda 5 tahun gitu kan. Karena ya itu orang laki-laki itu memang dewasanya itu lebih lambat daripada kita. Apalagi kita ini perempuan ini misalnya sudah turun mesin ya, udah punya anak 1, 2, 3, pasti kita dewasanya lebih cepat tuh. Ya kan? Jadi kita lebih cepat dewasa baik dari bentuk tubuh, baik dari wajah, terus baik dari cara pemikiran pun juga seperti itu. Orang laki-laki itu memang sudah diciptakannya seperti itu. Jadi ya kita nggak apa-apa, kondisikan aja seperti itu. Oh berarti kita ambil positifnya aja. Oh berarti suami saya kayaknya menjunjung tinggi saya nih. Kayaknya saya kalau nggak saya duluan, suami saya nggak mau langsung bergerak nih. Ya udah ambil positifnya aja. Berarti oke, Bismillah. Berarti saya harus pikirannya lebih maju ke depan nih. Berarti ya kita ibaratnya kita yang nyetir lah ya, yang nyetir keluarga ini jadi kita yang nyetir gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi kita pikiran positif aja, jangan ambil dari sisi tidak positifnya Bu Aisyah. Jadi ya ambil pikiran positifnya aja. Oh berarti suami saya kayaknya sayang banget nih sama saya nih, kayaknya saya yang di nomor satu kan gitu kan, kayaknya saya yang diiniin gitu. Jadi ibaratnya berarti dia menghargai saya nih, saya kayaknya spesial banget bagi dia gitu. Jadi kita ambil aja pikiran yang positifnya, jangan ambil dari sisi tidak positifnya aja Bu Aisyah. Jadi kan kita malah justru senang dong suami kita kayaknya menghargai kita, menghormati kita ya kan. Nah, seperti itu aja, ambil dari sisi positifnya. Jadi jangan kita fokus ke pikiran yang tidak positifnya itu Bu Aisyah ya. Iya, Mbak Dian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama Bu Aisyah. Semoga mudah dipahami ya, dan biar sama-sama praktek ya. Iya, mudah-mudahan. Iya Ibu Aisyah. Amin. Semoga bisa diinikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Iya, Allah. amin ya rabbal alamin. Itu ya Ibu Aisyah, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya lagi yang mau Mungkin ditanyakan. satu pertanyaan lagi ke Bunda ya. Iya, bukan minum. Ya, boleh satu pertanyaan lagi. Atau gini Bunda Dian, Ya. sambil menunggu satu pertanyaan untuk pembahasan akhir, mungkin tips-tipsnya apa aja nih Bu untuk yang 4 poin itu, biar semuanya tuh bisa merasakan gitu loh. Jadi bisa menikmati dari 4 poin yang Bunda ajarkan pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, jadi ya itu tips-tipsnya.
kita yang sudah tahu ilmunya ini, MR for couple ya Pak Sorni ya. Iya. MR for couple untuk pasangan kita. Ya itu tipsnya itu kita harus turunkan garis kebenaran selalu. Jadi jangan cari-cari kesalahan, ih siapa yang salah, harusnya dia dah yang salah, saya tuh nggak kayak gitu, males lah saya duluan yang turunkan garis kebenaran, nanti dia GR lagi gitu kan. Nggak usah berpikiran seperti itu. Jadi kita yang tahu ilmunya, kita aja dulu yang praktekkan gitu. Ilmu MR ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan diri kita sudah berubah, dengan diri kita sudah mempraktekkan, otomatis nanti energi berliannya itu akan tertular di sekitar kita. 200 meter ke kanan, 200 meter ke kiri, 200 meter ke depan, ke belakang. Jadi itu akan tervibrasi semua gitu. Jadi turunkan garis kebenaran nomor 1. Yang keduanya itu ya usahakan kalau suami kita atau pasangan kita mau berangkat kerja atau mau jauh dari kita lah, misalnya mau keluar kota atau mau kemana, tidak berdekatan gitu, usahakan ya kita cium tangan suami kita. Yang buat ibu-ibu, kalau yang buat bapak-bapak ya usahakan cium kening istrinya gitu. Jadi seperti itu, dan usahakan berpelukan 1-2 menit. Jadi agar vibrasi energi berliannya itu tertular ke pasangan. Jadi pasangan kita walaupun dia tugas keluar kota atau walaupun dia di kantor ketemu yang lebih bening-bening, lebih cantik-cantik, lebih seksi-seksi daripada istrinya gitu kan, dia tetap aja pikirannya itu, dunia kuantumnya itu tetap ke istrinya. Jadi tetap aja dia akhirnya cepat-cepat pulang kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak saya aja kan, kalau suami saya bahkan suami saya kan tidak dekat nih ya, tempat kerjanya di Rumah Sehat Marinir Cilandak, kan jauh tuh jaraknya dari Pamulang Tangerang Selatan ke sini kan. Jadi cuman hanya ada waktu 2 jam 3 jam aja, dan itu memang butuh waktu. Kalau mau berangkat ke kantor itu butuh waktu 1 jam, hampir 1,5 jam ya gitu. Jadi cuman hanya istirahat 3 jam aja dia sempetin pulang, Pak Saroni sempetin pulang. Jadi ketakutan istrinya dimakan kucing kali ya. Jadi cuman istirahat 3 jam aja dia pulang dulu terus balik lagi ke kantor. Padahal kan itu perjalanan tidak dekat gitu kan. Iya, nggak dekat itu. Iya, makanya sampai ada teman-temannya yang bilang, ih kamu kan jauh nih, yang nggak dekat ini pulang ke rumah, udah pulangnya seminggu sekali gitu. Bahkan teman-temannya ada yang bilang kayak gitu kan, karena kan jaraknya jauh ini, 2 jam dari rumah ke kantor, pulang pergi udah 4 jam, udah pulangnya seminggu sekali aja, ada temennya gitu. Tapi enggak, suami saya tetap walaupun cuma istirahat 3 jam, ada waktu 3 jam nih, dia sempetin pulang ke rumah gitu untuk melihat bidadari surganya gitu. Jadi ya itulah vibrasi energi berliannya itu sudah tertular ke suami gitu. Jadi ya itu tips-tipsnya seperti itu, dan jangan lupa bacakan Al-Fatihah juga setiap hari untuk diri kita sendiri dan untuk pasangan kita. Dan kalau kita sedekah subuh, niatkan juga untuk pasangan kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, supaya sakinah mawadah warahmah. Itu tips-tipsnya. Jadi seperti itu sih Pak Saroni, dan kalau bisa berpelukan itu 1-2 menit seperti itu. Bahkan ada yang closing dinner sampai, teman saya itu closing dinner sampai 200 juta ya itu Pak Saroni, itu gara-gara ilmunya itu jurus berpelukan itu. Jadi dia pas mau berangkat ke kantor, suaminya sama istrinya pelukan dulu 1-2 menit, walaupun ada anak-anak ya nggak apa-apa, itu kan energi berlian. Jadi kan melihat tuh anak-anak kan, oh jadi orang tua kita kayaknya baik-baik ya, kok kayaknya saling nggak marah-marahan gitu kan. Jadi kan, oh nanti berarti kalau saya rumah tangga harus seperti itu tuh, seperti ayah dan bunda gitu. Sebagai contoh juga gitu Bunda ya. Iya, jadi contoh ke anak-anak kita kalau rumah tangga kita ini saling berkasih sayang. Gitu. Jadi seperti itu sih Pak Saroni tips-tipsnya ya. Jadi karena ini kan hari Sabtu ya Pak Saroni, ini saya juga kebetulan ada jadwal kuliah ya hari ini, full day nih dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5 sore nih Pak Saroni. Jadi saya juga mau persiapan untuk masuk kelas kuliah ya. Kebetulan ada ibu dosen saya juga nih, Bu Diah di sini. Jadi ya, jadi persiapan juga nih untuk masuk kelas kuliahnya. Jadi kayaknya teman-teman nih semua bapak-bapak ibu-ibu udah ada, mau langsung segera praktek ya. Kayaknya udah jelas semua nih Mas Aroni ya. Iya benar. Ini nggak ada pertanyaan, dan juga alhamdulillah dari sekian partisipan 18 yang ada di sini ya. Ya mudah-mudahan ilmu ini kita praktekkan bukan hanya sebagai di pendengar saja gitu ya. Karena
Dari ilmu inilah kita akan belajar bagaimana sih untuk mencapai. Kan ada orang yang bicaranya begini, saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi kita tidak mempraktekkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Apalagi di MR itu kan kita sama-sama tahu bahwa kemasan ilmu yang sangat apa sih namanya, yang sangat biasa, tapi setelah kita praktekkan itu menjadi sangat luar biasa dahsyatnya. Nah, tentunya kita semua ya sama-sama yuk kita praktekkan apapun yang disampaikan pemateri hari ini dan juga yang akan datang, tentunya itu semata-mata untuk ya kembali pada diri kita supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menghargai sesama pasangan kita gitu ya. Apalagi ini materi ini melengkapi kita sebenarnya, jadi melengkapi antara pihak suami dan pihak istri. Jadi nah iya Bu Nadia, bagaimana kalau yang nggak punya suami atau yang nggak punya istri? Nah tentunya seperti apa itu Bunda? Mohon satu aja. Iya. Kalau yang nggak punya pasangan itu, misalnya pasangan kita sudah tutup usia ya, atau memang belum ada jodohnya yang datang. Nah, kita proyeksikan aja setiap hari. Kita tulis di buku setiap kita mau tidur kan, saya sudah dapat suami misalnya, kalau yang buat istri ya, suami yang soleh, yang taat, beriman, yang bisa mencintai dan menyayangi saya dengan seluruh hatinya, seperti itu. Jadi kita vibrasikan terus seperti itu gitu. Jadi nanti Allah akan hadirkan pasangannya. Mungkin kalau bukan di dunia, nanti akan Allah hadirkan pasangannya di akhirat, Pak Sahroni. Jadi kita tuh Allah tuh hadirkannya tuh, kita nggak tahu, itu semua adalah skenario dari Allah ya. Skenario dari Allah kan seperti apa kita juga tidak tahu. Mungkin Allah hadirkannya tidak di dunia, mungkin nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala Allah hadirkan gitu pasangan kita yang sesuai yang sudah kita afirmasikan setiap hari, kita vibrasikan setiap hari. Seperti itu sih Pak Sahroni. Iya siap Bunda. Alhamdulillah sekarang sudah jam 7:09. Tentunya juga ada yang ingin melaksanakan tugasnya dan juga mungkin yang ingin buat sarapan untuk keluarga tercintanya. Jadi acara pagi ini kita close dan juga kita sama-sama membahagiakan keluarga kita lagi ya kan, tentunya dalam penyajian di keluarga kita dari bentuk makanan dan juga halnya, tentunya kita sama-sama yuk kita praktekannya di luar sana, kita saling tersenyum, saling membahagiakan dan juga saling memuliakan orang-orang di sekitar kita. Nah untuk itu kita tutup ya Bu Dian dengan selamat majelis. Kita tutup aja Bu Dian dengan membaca doa. Iya, doanya dari Pak Sahroni aja ya mungkin ya, biar lebih lengkap ya. Siap Bunda. Oke, kalau yang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup acara Zoom online pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, ditambah rezeki kita yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah, dan keluarga kita mencapai sakinah mawaddah warahmah, serta tujuan-tujuan kita mudah-mudahan apapun yang kita inginkan, Allah selalu memberikan apa keinginan kita. Tentunya kita jangan sampai tidak ingat, bahagiakan dan muliakan orang lain dan bahagiakan keluarga kita juga. Ala hadiniyah wa kuliyatin salawat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna min hajatina wa bil khusus majelis taklim, pengajian online, magnet rezeki serpong ya Allah. Berikanlah kami kesehatan jasmani maupun rohani ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami semuanya manusia yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat-Mu pagi ini dan juga yang akan datang ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu bersyukur dan tunduk kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hanya kepadamu lah aku meminta dan hanya kepadamu lah aku berserah diri ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami yang kurang sehat ya Allah. Allahumma ajhib anta syafi'i sifa'an la sifa'uka sifa'an yughadiru saqaman wa alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sajila yadur masmi saun wala samai wa huwa samiul alim. Rabban wa rabbatna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi inni maghrubun anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu qabul. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih pada Mas semuanya. Rizal. Terima kasih Bu Susmiati. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia Kusmawati. Terima kasih Pak Muhammad Saiful Munir. Ya, Mas Rizal, terima kasih. Bu Susmiati, terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Ya Bu Ade, terima kasih. Pak Aidil Quraisy, terima kasih. Semoga di acara ini tidak puas ya, biar besok nanti Sabtu datang lagi. Oke. Ya, terima kasih semuanya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.